semuanya, kembali lagi sama saya, Megia Septiasih. Kali ini saya akan membacakan sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang A. Bahwa badan usaha milik negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. B. Badan usaha milik negara mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan ekonomi nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. C. Bahwa pelaksanaan peran badan usaha milik negara dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat belum optimal. D. Bahwa untuk mengoptimalkan peran badan usaha milik negara, pengurus dan pengawasannya harus dilakukan secara profesional. E. Peraturan perundang-undangan yang mengatur badan usaha milik negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat, baik secara nasional maupun internasional. F. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E, perlu dibentuk undang-undang tentang badan usaha milik negara. Mengingat 1. Pasal 5 ayat 1, Pasal 20, Pasal 23 ayat 4, Pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 4/MPR/1999 tentang garis-garis besar haluan negara tahun 1999 sampai 2004. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 nomor 13, tambahan Lembaran Negara nomor 3587. 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, tambahan Lembaran Negara nomor 4286. Dengan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara. Bab 1. Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Badan usaha milik negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 2. Perusahaan perseroan yang selanjutnya disebut persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. 3. Perseroan terbatas terbuka yang selanjutnya disebut persero terbuka adalah persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 4. Perusahaan umum yang selanjutnya disebut perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. 5. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan atau diberi kuasa mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada persero dan pemilik modal pada perum dengan memperhatikan perundang-undangan. 6. Menteri Teknis adalah menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat BUMN melakukan kegiatan usaha. 7. Komisaris adalah organ persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dan menjalankan kegiatan pengurusan persero. 8. Dewan Pengawas adalah organ perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perum. 9. Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN
baik di dalam maupun di luar pengadilan. 10. Kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari anggaran pendapatan belanja dan negara atau APBN untuk menjadikan penyertaan modal negara pada persero dan atau perum serta perseroan terbatas lainnya. 11. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. 12. Privatisasi adalah penjualan saham persero baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. 13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris. Pasal 2. 1. Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah A. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. B. Mengejar keuntungan. C. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. D. Menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. E. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. 2. BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. 3. Terhadap BUMN berlaku undang-undang ini, anggaran dasar, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 4. 1. Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 2. Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari A. Anggaran pendapatan dan belanja negara. B. Kapitalisasi cadangan. C. Sumber lainnya. 3. Setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN atau perseroan terbatas yang dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 4. Setiap perusahaan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, baik berupa penambahan maupun pengurangan termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 5. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 bagi penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan penatausahaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan modal ke BUMN dan atau perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 5. 1. Pengurusan BUMN dilakukan oleh direksi. 2. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN baik dalam maupun di luar pengadilan. 3. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. Pasal 6. 1. Pengawasan BUMN dilakukan oleh komisaris dan dewan pengawas. 2. Komisaris dan dewan pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN. 3. Dalam melaksanakan tugasnya, komisaris dan dewan pengawas harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran. Pasal 7.
Para anggota direksi, komisaris, dan dewan pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMN selain penghasilan yang sah. Pasal 8. 1. Anggota direksi, komisaris, dan dewan pengawas tidak berwenang mewakili BUMN apabila a. terjadi perkara di depan pengadilan antara BUMN dan anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang bersangkutan, atau b. anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang bersangkutan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BUMN. 2. Anggaran dasar ditetapkan yang berhak mewakili BUMN apabila terdapat keadaan sebagaimana yang dimaksud ayat 1. 3. Dalam anggaran dasar tidak menetapkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat 2, RUPS mengangkat 1 orang atau lebih pemegang saham untuk mewakili Persero, dan Menteri mengangkat 1 orang atau lebih untuk mewakili Perum. Pasal 9. BUMN terdiri dari Persero dan Perum. Bab 2. Persero. Bagian pertama, pendirian. Pasal 10. 1. Pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. 2. Pelaksanaan pendirian Persero dilakukan oleh Menteri dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 11. Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip yang berlaku bagi Persero terbatas, sehingga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Bagian 2. Maksud dan tujuan. Pasal 12. Maksud dan tujuan pendirian Persero adalah a. menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat. B. Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Bagian 3. Organ. Pasal 13. Organ Persero adalah RUPS, direksi, dan komisaris. Bagian 4. Kewenangan RUPS. Pasal 14. 1. Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas. Dalam hal ini, seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. 2. Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS. 3. Pihak yang menerima kuasa sebagaimana yang dimaksud ayat 2 wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri untuk mengambil keputusan RUPS mengenai a. Perubahan jumlah modal, b. Perubahan anggaran dasar, c. Rencana penggunaan laba, d. Penggabungan, peleburan, pengambil alihan, pemisahan, dan pembubaran Persero, e. Investasi dan pembiayaan jangka panjang, f. Kinerja kerjasama Persero, g. Pembentukan anak perusahaan atau penyertaan, h. Pengalihan aktiva. Bagian 5. Direksi Persero. Pasal 15. 1. Pengangkatan dan pemberhentian direksi dilakukan oleh RUPS. 2. Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian direksi ditetapkan oleh Menteri. Pasal 16. Anggota direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Persero. 2. Pengangkatan anggota direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatuhan. 3. Calon anggota direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatuhan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota direksi. 4. Masa jabatan anggota direksi ditetapkan 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. 5. Dalam hal direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota direksi diangkat sebagai direktur utama. Pasal 17. Anggota direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Pasal 18. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi diatur dengan keputusan Menteri. Pasal 19. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Persero. Pasal 20. Dengan memperhatikan sifat khusus masing-masing Persero, direksi dapat mengangkat seorang sekretaris perusahaan. Pasal 21. 1. Direksi wajib menyiapkan rancangan
rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran, dan tujuan persero yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 tahun. 2. Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan. Pasal 22. 1. Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahun dari rencana jangka panjang. 2. Direksi wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan. Pasal 23. 1. Dalam waktu 5 bulan setelah tahun buku persero ditutup, direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan. 2. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat 1 ditandatangani oleh semua anggota direksi dan komisaris. 3. Dalam hal anggota direksi atau komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat 2, harus disebutkan alasan secara tertulis. Pasal 24. Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran perusahaan, laporan tahunan dan perhitungan tahunan persero diatur dengan keputusan menteri. Pasal 25. Anggota direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai A. Anggota direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. B. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi atau lembaga pemerintah pusat dan daerah, dan atau C. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 26. Direksi wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan persero. Bagian 6. Komisaris. Pasal 27. 1. Pengangkatan dan pemberhentian komisaris dilakukan oleh RUPS. 2. Dalam hal menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian komisaris ditetapkan oleh menteri. Pasal 28. Anggota komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha persero tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. 2. Komposisi komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen. 3. Masa jabatan anggota komisaris ditetapkan 5 tahun dan dapat diangkat kembali 1 tahun untuk 1 kali masa jabatan. 4. Dalam hal komisaris terdiri atas lebih dari 1 anggota, salah seorang anggota komisaris diangkat sebagai komisaris utama. 5. Pengangkatan anggota komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian. Pasal 29. Anggota komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dan menyebutkan alasannya. Pasal 30. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan pemberhentian komisaris diatur dengan keputusan menteri. Pasal 31. Komisaris bertugas mengawasi direksi dalam menjalankan pengurusan persero serta memberikan nasihat kepada direksi. Pasal 23. 1. Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada komisaris untuk memberikan persetujuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. 2. Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan persero dalam keadaan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Pasal 23. Anggota komisaris dilarang memangku jabatan dalam jabatan rangkap sebagai 1. Anggota direksi BUMN, anggota badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. 2. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian 7. Persero terbuka. Pasal 24. Bagi persero terbuka berlaku ketentuan undang-undang ini dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Bab 3.
Perum. Bagian pertama. Pendirian. Pasal 35. 1. Pendirian Perum diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. 2. Perum didirikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memperoleh status badan hukum sejak diundangkannya peraturan pemerintah tentang pendiriannya. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pembinaan, pengurusan, dan pengawasan Perum diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian 2. Maksud dan tujuan. Pasal 36. 1. Maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. 2. Untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dengan persetujuan Menteri, Perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain. Bagian 3. Organ. Pasal 37. Organ Perum adalah Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas. Bagian keempat. Kewenangan Menteri. Pasal 38. 1. Menteri memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perum yang diusulkan oleh direksi. 2. Kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diusulkan oleh direksi kepada Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas. 3. Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan sesuai dengan maksud dan tujuan Perum yang bersangkutan. Pasal 39. Menteri tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat Perum dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perum melebihi nilai kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam Perum, kecuali apabila Menteri A. baik langsung maupun tidak langsung dengan itikat buruk memanfaatkan Perum semata-mata untuk kepentingan pribadi. B. Terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perum, atau C. Langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perum. Pasal 40. Ketentuan mengenai tata cara pemindahantanganan, pembebanan atas aktiva tetap Perum, serta penerimaan pinjaman jangka menengah atau panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apapun, serta tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perum diatur dengan keputusan Menteri. Bagian kelima. Anggaran dasar. Pasal 41. 1. Anggaran dasar Perum ditetapkan dalam peraturan pemerintah tentang pendiriannya. 2. Perubahan anggaran dasar Perum ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 3. Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya peraturan pemerintah tentang perubahan anggaran dasar Perum. Bagian ke-6. Penggunaan laba. Pasal 42. 1. Setiap tahun buku Perum wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan. 2. Penyisian laba bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 20% dari modal Perum. 3. Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lainnya. Pasal 43. Penggunaan laba bersih Perum termasuk penentuan jumlah penyisian untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ditetapkan oleh Menteri. Bagian ke-7. Direksi Perum. Pengangkatan dan pemberhentian direksi ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 43. Penggunaan laba bersih Perum termasuk penentuan jumlah penyisian untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ditetapkan oleh Menteri. Bagian ke-7. Direksi Perum. Pengangkatan dan pemberhentian direksi ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 45. 1. Yang diangkat sebagai anggota direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan valid atau menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau Perum dinyatakan valid, atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara. 2. Selain kriteria sebagaimana dalam ayat 1, anggota direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perum. 3. Pengangkatan anggota direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
4. Calon anggota direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota direksi. 5. Masa jabatan anggota direksi ditetapkan 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. 6. Dalam hal direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota direksi diangkat sebagai direktur utama. Pasal 46. Anggota direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan menteri dengan menyebutkan alasannya. Pasal 47. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi diatur dengan keputusan menteri. Pasal 48. Dalam melaksanakan tugasnya, direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, dan perhatian penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan perum. Pasal 49. 1. Direksi menyiapkan rancangan jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang membuat sasaran dan tujuan perum yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 tahun. 2. Rancangan jangka panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Pengawas disampaikan kepada Menteri untuk mendapat pengesahan. Pasal 50. Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang. 2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan. Pasal 51. 1. Dalam waktu 5 bulan setelah tahun buku perum ditutup, direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan. 2. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditandatangani oleh semua anggota direksi dan Dewan Pengawas. 3. Dalam hal ada anggota direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, harus disebutkan alasannya secara tertulis. Pasal 52. Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran perusahaan, laporan tahunan dan perhitungan tahunan perum diatur dengan keputusan menteri. Pasal 53. Anggota direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai A. Anggota direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. B. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi atau lembaga pemerintah pusat dan daerah. Dan atau C. Jabatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pendirian perum dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 54. Direksi wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukaan perum. Pasal 55. 1. Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri agar perum dinyatakan valid berdasarkan persetujuan menteri. 2. Dalam hal kepalitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan perum tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kepalitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 3. Anggota direksi yang dapat membuktikan kepalitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut. 4. Dalam hal tindakan direksi menimbulkan kerugian bagi perum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, Menteri Perwakilan Perum untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap direksi melalui pengadilan. Bagian ke-8. Dewan Pengawas. Pasal 56. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 57. 1. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan valid atau menjadi anggota direksi atau komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan ataupun dinyatakan valid atau orang tidak pernah dihukum secara karena melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara. 2. Selain kriteria sebagaimana dalam ayat 1, anggota Dewan Pengawas diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perum tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. 3. Komposisi Dewan Pengawas harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen. 4. Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. 5. Dalam hal Dewan Pengawas terdiri lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
6. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya waktu pendirian. Pasal 58. Anggota Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya. Pasal 59. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemerintahan Dewan Pengawas diatur dengan keputusan Menteri. Pasal 60. Dewan Pengawas bertugas mengawasi direksi dalam menjalankan kepengurusan perum serta memberikan nasihat kepada direksi. Pasal 61. 1. Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Pengawas untuk memberikan persetujuan kepada direksi dalam melakukan pembuatan hukum. 2. Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan Menteri, Dewan Pengawas dapat melakukan tindakan pengurusan perum dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Pasal 62. Anggota Dewan Pengawas dilarang mengaku jabatan rangkap sebagai A. Anggota direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, dan jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. B. Jabatan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bab 6. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMN. Pasal 63. 1. Penggabungan atau peleburan suatu BUMN dapat dilakukan dengan BUMN lainnya yang telah ada. 2. Suatu BUMN dapat mengambil alih BUMN dan atau perseroan terbatas lainnya. Pasal 64. 1. Pembubaran BUMN ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 2. Apabila tidak ditetapkan lain dalam peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud ayat 1. Sisa hasil likuidasi atau pembubaran BUMN disetorkan langsung ke kas negara. Pasal 65. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMN diatur dengan peraturan pemerintah. 2. Dalam melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang dimaksud ayat 1, kepentingan BUMN, pemegang saham atau pemilik modal, pihak ketiga, dan karyawan BUMN harus tetap dapat mendapat perhatian. Bab 5. Kewajiban pelayanan umum. Pasal 66. 1. Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. 2. Setiap penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus terlebih dahulu mendapat persetujuan RUPS atau Menteri. Bab 6. Satuan Pengawasan Intern, Komite Audit, dan Komite lainnya. Bagian pertama. Satuan Pengawas Intern. Pasal 67. 1. Pada setiap BUMN dibentuk suatu satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan. 2. Satuan pengawas intern perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab pada direktur utama. Pasal 68. Atas permintaan tertulis Komisaris Satu Dewan Pengawas, direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanakan tugas satuan pengawas intern. Pasal 69. Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern. Bagian kedua. Komite Audit dan Komite lainnya. Pasal 70. 1. Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu komisaris dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya. 2. Komite audit sebagaimana dalam ayat 1 dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada komisaris atau dan pengawas. 3. Selain komite audit sebagaimana dimaksud ayat 1, komisaris atau dewan pengawas dapat membentuk komite lainnya yang ditetapkan oleh menteri. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai komite audit dan komite lain diatur dengan keputusan menteri. Bab 7. Pemeriksaan internal. Pasal 71. 1. Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan oleh Menteri untuk Perum. 2. Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 8. Restrukturisasi dan privatisasi. Bagian pertama. Maksud dan tujuan restrukturisasi. Pasal 72. 1. Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional. 2. Tujuan restrukturisasi adalah untuk A. Meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, B. Memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara, C. Menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen, D. Memudahkan pelaksanaan privatisasi.
3. Melaksanaan restrukturisasi sebagaimana dimaksud ayat 1, tetap memperhatikan asas biaya dan manfaat yang diperoleh. Bagian kedua, ruang lingkup restrukturisasi, pasal 73. Restrukturisasi meliputi A. Restrukturisasi sektoral yang pelaksanaan sesuai dengan kebijakan sektor dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Restrukturisasi perusahaan atau korporasi yang meliputi 1. Peningkatan intensitas persaingan usaha terutama di sektor-sektor yang dapat memonopoli baik yang regulasi maupun monopoli alamiah. 2. Penataan hubungan fungsional antara pemerintah selaku regulator dan BUMN selaku badan usaha termasuk di dalamnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik. 3. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, organisasi atau manajemen, operasional, sistem dan prosedur. Bagian ketiga, maksud dan tujuan privatisasi. Pasal 74. 1. Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk A. Memperluas kepemilikan masyarakat atas persero. B. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. C. Menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik atau kuat. D. Menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif. C. Menciptakan persero yang berdaya saing dan berorientasi global. F. Menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar. 2. Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham persero. Bagian keempat, prinsip privatisasi dan kriteria perusahaan yang dapat diprivatisasi. Pasal 75. Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Pasal 76. 1. Persero yang dapat diprivatisasi harus sekurang-kurangnya memenuhi kriteria A. Industri atau sektor usahanya kompetitif atau B. Industri atau sektor usahanya yang unsur teknologinya cepat berubah. 2. Sebagian aset atau kegiatan dari persero yang melaksanakan kewajiban pelayanan umum dan atau yang berdasarkan undang-undang kegiatan usahanya harus dilakukan oleh BUMN. Dapat dipisahkan untuk dijadikan penyertaan dalam pendirian perusahaan yang selanjutnya apabila diperlukan dapat diprivatisasi. Pasal 77. Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah A. Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN. B. Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara. C. Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. D. Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi. Pasal 78. Privatisasi dilakukan dengan cara A. Penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal. B. Penjualan saham langsung kepada investor. C. Penjualan saham kepada manajemen dan atau karyawan yang bersangkutan. Bagian kelima, komite privatisasi. Pasal 79. 1. Untuk membahas dan memutuskan kebijakan tentang privatisasi sehubungan dengan kebijakan lintas sektoral, pemerintah membentuk sebuah komite privatisasi sebagai wadah koordinasi. 2. Komite privatisasi dipimpin oleh Menteri Koordinator yang membidangi perekonomian dengan anggota yaitu Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Teknis tempat persero melakukan kegiatan usaha. 3. Keanggotaan Komite Privatisasi sebagaimana maksud ayat 2 ditetapkan oleh keputusan Presiden. Pasal 80. 1. Komite privatisasi bertugas untuk A. Merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan persyaratan pelaksanaan privatisasi. B. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar proses privatisasi. C. Membahas dan memberikan jalan keluar atas permasalahan strategis yang timbul dalam proses privatisasi, termasuk yang berhubungan dengan kebijakan sektoral pemerintah. 2. Komite privatisasi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat mengundang, meminta masukan, dan atau bantuan instansi pemerintah atau pihak lain yang dipandang perlu. 3.
Komite privatisasi secara berkala melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden. Pasal 81. Dalam melaksanakan privatisasi, Menteri bertugas untuk A. Menyusun program tahunan privatisasi, B. Mengajukan program tahunan privatisasi kepada Komite Privatisasi untuk memperoleh arahan, C. Melaksanakan privatisasi. Bagian ke-6. Tata cara privatisasi. Pasal 82. 1. Privatisasi harus didahului dengan tindakan seleksi atas perusahaan-perusahaan dan mendasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. 2. Terhadap perusahaan yang telah diseleksi dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan, setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Keuangan, selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat serta dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 83. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara privatisasi diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 84. Setiap orang dan atau badan hukum yang mempunyai potensi benturan kepentingan dilarang terlibat dengan proses privatisasi. Bagian ke-7. Kerahasiaan informasi. Pasal 85. 1. Pihak-pihak yang terkait dalam program dan proses privatisasi diwajibkan menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh sepanjang informasi tersebut belum terbuka. 2. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian ke-8. Hasil privatisasi. Pasal 86. 1. Hasil privatisasi dengan cara penjualan saham milik negara disetor langsung ke kas negara. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran hasil privatisasi diatur dengan peraturan pemerintah. Bab 9. Ketentuan lain-lain. Pasal 87. 1. Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan. 2. Karyawan BUMN dapat membentuk serikat pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Serikat pekerja wajib memelihara keamanan dan ketertiban dalam perusahaan serta mengikatkan disiplin kerja. Pasal 88. 1. BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil atau koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyisian dan penggunaan laba sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur dengan keputusan Menteri. Pasal 89. Anggota Komisaris Dewan Pengawas, Direksi, karyawan BUMN dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 90. BUMN dalam batas kepatutannya hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 91. Selain organ BUMN, pihak lain manapun dilarang campur tangan dalam pengurusan BUMN. Pasal 92. Perubahan bentuk badan hukum BUMN diatur dengan peraturan pemerintah. Bab 10. Ketentuan peralihan. Pasal 93. 1. Dalam waktu 2 tahun terhitung sejak undang-undang ini mulai berlaku, semua BUMN yang berbentuk perusahaan jawatan atau pejan harus telah diubah dibentuknya menjadi perum atau persero. 2. Segala ketentuan yang mengatur BUMN dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini. Bab 11. Ketentuan penutup. Pasal 94. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka 1. Indonesia Braunschweig Statement tahun 1927 nomor 419 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Nomor 850.
2. Undang-Undang Nomor 19 PRP tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Nomor 1989. 3. Undang-Undang Nomor 89 tahun 1969 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1969. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Nomor 2890 tentang bentuk-bentuk usaha negara menjadi undang-undang. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 40, tambahan Lembaran Negara Nomor 2904 dinyatakan tidak berlaku. Pasal 95. Undang-undang ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundang-undangan ini dengan penetapannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2003, Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 70.